Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget, pernah ditawari oleh Habaib ya, nggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya, itu ya, ceplosan ya, ditawari gitu ya, yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah atasnya, jangan. Dek, ente mah Arab katanya, ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab, bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya, kata dia nih. Terus gratis gitu Beb? Enggak, bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check, ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Awas, hati-hati, ini kejadian nyata. Saya punya sahabat di Cikarang, ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih, NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah, punya murid ya itu ya Habaib, kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisa kan, cuma ratib. Tapi masya Allah, pada saat datang ke kayak Amrin yang suruh cium tangan. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga, saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang dekat dengan Lanut. Bener Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri Habaib, tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Terus mereka ke panjenengan Kiai, ke Pangarsa, mau ngapain? Biasa malakin, minta ini minta itu. Anaknya juga yang dititipin di sini jadi santri itu juga pernah malak saya. Astagfirullah. Gimana? Suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS, itu anaknya yang mondok di saya di sini, mondok di situ santri, bilang, Kiai, ya Bib, itu saya pengen sarungnya Kiai, katanya. Sarung yang mana Bib? Yang ini? Iya, yang dipakai katanya. Jangan yang ini mas sudah dipakai, ada di rumah yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mirza TV dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberi kesehatan, kesempatan, kesuksesan, kemakmuran, dimudahkan rezekinya, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Sayyid Saif Alwi membongkar tarif buku nasab di Robitoh Alawiyah. Yuk, seperti apa penuturannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Nah, kesombongan inilah yang menjadi garis besarnya ya, khuyala'a au batara, sombong. Kalau ternyata buktinya sahabat Abu Bakar datang bertanya, ya Rasulullah, apakah aku juga termasuk orang yang akan masuk neraka? Kata Rasul, tidak wahai Abu Bakrin, karena engkau tidak melakukannya karena kesombongan. Nah, titik beratnya ada di dalam kesombongan. Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat, maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan? Itu pun kalau bener, kalau enggak kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli, ada. Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal ya. Ada. Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh Habaib ya, nggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya.
itu ya, ceplosan ya, ditawari gitu ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah alatasnya, jangan. Dek, ente mah Arab katanya, ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab, bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab dek dari Robito katanya, kata dia nih. Terus gratis gitu Bib? Enggak, bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check ya, ada di Facebook itu, Kang Nande Sutardi Betex gitu disebutnya. Itu jamaah saya ditawari 30 juta. Kemudian wah Bib mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta nggak apa-apa dek, tapi jangan di bawah itu, nggak bisa deh katanya. Ayo nanti Anda bawa ke Bogor katanya gitu. Ayo ke Jakarta apa ke Bogor, malu pak saya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Nanti ini nanti apa naik stratanya. Jadi memang itu apa ya, menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Betul ya. Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Aslinya bukan orang Karawang, tapi dia tinggal di Karawang orangnya. Nah, ketika belum lama ini, pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Ya karena seperti itulah. Jadi memang buat nyari-nyari duit sekarang beginilah. Mau turunan siapa, bahkan mau turunan Fir'aun, turunan Abu Jahal, tapi orang itu mukmin, muslim, takwa, soleh dan berilmu, apalagi alim dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun turunan Fir'aun, kalau dia muslim, mukmin, takwa, soleh, alim, bener akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti dia karena dia bernasab kepada Rasul dengan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Awas, hati-hati. Ini kejadian nyata. Saya punya sahabat di Cikarang. Ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih. NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah. Punya murid ya, itu ya habaib. Kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisa kan, cuma ratib. Tapi masya Allah, pada saat datang ke Kayak Amrin yang suruh cium tangan, gayanya seperti guru kepada murid, padahal murid kepada guru, gayanya sudah seperti guru kepada murid. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga, saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang, dekat dengan Arhanud ya, dengan tempat tentara angkatan udara di Subang. Nah kebetulan saya menyampaikan tentang syariat ini, dan kiai setelah selesai saya ngaji, makanya saya kalau disuruh makan sebelum ngaji saya biasanya nggak mau, jadi setelah ngaji saja supaya fokus saja ngaji, karena saya fokusnya ngaji. Beres lah ngaji, dibawa ke rumahnya makan. Saat makan itu kiai bilang begini, Sayyidi benar, dan beliau itu salah satu dari anggota lembaga Bahsul Masail NU Jawa Barat, ulama. Benar Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri habaib. Tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Nah pas Banser, teman-teman Banser ngasih tahu Sayyidi sudah ada di Arhanud, mereka langsung bergegas pulang. Sieun juga nama ya, wedian anak apa Grandong ya, anak buah mak lampir kia lawas kula ning Cirebon gitu kan di Cirebon gitu kan, di gunung dulu, di Kuningan juga, di atas gunung, di Gunung Sari saya dulu pernah.
Jadi kemudian terus kenapa? Ya seperti itulah. Bahkan bicaranya mohon maaf katanya, antum katanya Habib palsu. Habib palsu. Saya ini bukan Habib, saya ini Syarif, saya ini Sayyid. Ya, saya bukan Habib, saya Sayyid, saya Syarif. Leluhur saya ada Syarif Abdurrahman Al-Hasani, ada Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Leluhur saya pancer dari kakek dan nenek saya bermuara ke ayah saya Al-Hasanain. Saya bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Ya kalau memang disebutkan kata mereka Habib palsu, memang bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada urusan gitu ya. Nah kemudian kenapa emang? Ya begitulah. Terus mereka ke panjenengan kiai, ke pangarsa mau ngapain? Biasa malakin, minta ini minta itu. Anaknya juga yang dititipin di sini jadi santri itu juga pernah malak saya. Astagfirullah. Gimana? Suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS. Itu anaknya yang mondok di saya di sini, mondok di situ santri. Bilang, "Kiai, ya Bib, itu saya pengen sarungnya Kiai," katanya. "Sarung yang mana Bib, yang ini?" "Iya, yang dipakai," katanya. "Jangan yang ini mas sudah dipakai, ada di rumah yang baru." "Ya ke rumah saja." "Enggak mau Kiai, pengen yang itu." Harus dilepaskan. Untung kiainya pakai celana komprang kayak saya, kalau enggak kan pating gobal gabel. Ini saya berani sumpah wallahi ya, nyata. Sebetulnya jangan diumbar sumpah itu, tapi ini harus menjelaskan bahwa ini nyata. Untungnya sudah selesai. Kalau tadi ketemu tak gaplokin langsung. Oh saya mah begitu, masa bodoh. Jadi jangan dikira karena ketegasan saya ini seolah-olah ada tendensi benci apa. Bukan. Saya ingin meluruskan syariat. Saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan, yang diacak-acak, yang dirubah-rubah. Ayat Quran sama seperti Wahabi menggunakan surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, sebagai dalil untuk mengingkari sampainya pahala amal soleh dari orang yang masih hidup, yang melakukan amal soleh dihadiahkan pahalanya kepada yang telah meninggal. Menggunakan ayat ini, ayat ke-39 surah An-Najm. Wahabi juga sama seperti itu, menggunakan dalil tapi untuk menyesatkan. Apakah benar wa allaisa lil insani illa ma sa'a surah An-Najm ayat 39 adalah pengingkaran atau pernyataan bahwa orang yang mati tidak mendapatkan hadiah pahala amal soleh dari yang hidup? Apakah benar seperti demikian? Kiai NU itu alim-alim luar biasa. Saya mas santri, jangan anggap saya ulama, jangan anggap saya kiai. Saya ini santri. Jadi kalau manggil saya Kang Santri nggak apa-apa, saya senang, karena berarti saya masih tetap ngaji. Saya punya guru, berarti saya ini santri punya guru. Guru saya ulama ya, banyak guru-guru saya ulama. Ada mursyid Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani, dan alhamdulillah tandus bin nikmah saya mendapatkan otoritas penuh dari beliau untuk menyebarluaskan pengajaran thariqah yang berkesesuaian dengan syariatul Islam Ahlussunnah wal Jamaah, thariqah Naqsyabandiyah Aliyah. Kemudian juga ada Syekh Amin Jilani dari Libanon memberikan otoritas penuh kepada saya untuk menyebarluaskan thariqah Qadiriyah Jailaniyah. Ada juga dari kakek saya sendiri Kubrawiyah. Kakek saya, adiknya nenek, Sayyid Tubagus Muhammad Bahrum, dari ayahnya Sayyid Tubagus Muhammad Mansur, dari gurunya yang tak lain adalah ayah dari kakek kandung saya, dari Sayyid Ahmad Zakaria yang menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di antara muridnya Sayyid Ahmad Zakaria adalah Syekh Yasin Al-Fadani, Kiai Haji Bishri Sansuri, buyutnya, kakek buyutnya Caimin, ya Gus Ami, dan juga kakeknya Gus Dur dari pihak ibu. Itu dulu ketika di Mekah diantaranya ngaji kepada eyang saya. Nah itu saya dapat thariqahnya Kubrawiyah. Kemudian ada thariqah Anfasiyah, ada juga yang lain seperti Dalailul Khairat, itu juga thariqah sama. Tapi mereka tidak mengajarkan saya keluar dari syariat. Ada di Babakan Ciwaringin saya punya guru ahli ilmu gramatika Arab, nahwu sorof, mantek, balaghah, Kiai Asmawi, masih hidup sekarang, guru saya di Babakan Ciwaringin. Saya 5 tahun di Babakan Ciwaringin. Kemudian mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Gunung Jati, Syekh Abdullah Qasim
dari ayahnya Syekh Zainal Abidin, dari ayahnya lagi Syekh Tolha bin Tolabuddin, dari gurunya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Syambas yang menjadi imam di Masjidil Haram, orang Kalimantan. Syambas kakaknya kerajaan Mempawah. Jadi bersambung sanad ilmunya, dan semuanya tidak keluar dari syariat. Nah sekarang ada orang ngaku-ngaku bertorikoh Qadir Naqsabandiyah, ngaku-ngaku jadi mursyid, tapi pernyataannya aneh. Pernyataannya aneh. Rocky Gerung disebut Rasulullah, Anies Baswedan disebut Imam Mahdi. Ini sudah melanggar, ini bertentangan dengan syariat. Lawang di dalam hadisnya Imam Mahdi itu namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Lah sekarang Anies Baswedan yang ngarannya guys beda. Kemudian ada yang menganggapnya itu wali, orang tersebut wali, kacrut. Sholat kalau tidak pakai peci merah putih tidak sah sholatnya, harus diulang. Dari mana syariatnya ini? Saya bersanad dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sampai ke Syekh Tolha, karena kalau dia mengaku dari Abah Anom, Abah Sohibul Wafa Tajul Arifin, dari ayahnya Abah Mubarak dari Syekh Tolha, saya dari Syekh Abdul Qasim, dari Syekh Zainal Abidin, dari Syekh Tolha. Bersanad Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Tidak ada ajaran seperti itu, tidak ada ajaran seperti itu, fatwa seperti itu. Kemudian bejakeun ka Imam Masjidil Haram, katakan kepada Imam Masjidil Haram, kata orang tersebut, kalau belum ketemu dengan saya, ketemu dengan orang ini, belum Islam katanya. Goblok bener kan begitu? Ini sesat, mohon maaf, jangan diikuti. Gak usah terlena dengan kata-kata terbuai dengan wali palsu banyak di akhir zaman. Jangan lihat karena saktinya, karena banyak jamaahnya, karena viralnya. Nah ini kesalahan orang Islam sekarang, mengambil guru tuh kadang karena viralnya. Jenengan ngambil saya jangan karena viralnya, jenengan ngambil saya, belajar kepada saya, mengambil ilmu dari saya jangan karena saya katanya turunan Rasul, jangan karena itu, tapi karena apa yang saya ajarkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dengan athar sahabat, dengan kalam salafun saleh, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai sanadnya. Betul tidak? Karena ajaran saya benar. Contoh, kita akan kuat kebohongan Wahabi sampai bubar akhirnya Ma'had Imam An-Nawawi karena berkamuflase, ngaku-ngaku nyatut-nyatut Imam An-Nawawi. Termasuk saya juga dipanggil oleh ulama di Riau, diperlihatkan ini Bib katanya, ini luas banget area, mereka bikin Ma'had lagi namanya Imam An-Nawawi. Di Karawang sudah bubar, ganti nama, di Riau mereka bikin gede. Sekarang gini, mereka selalu mencatut-catut, termasuk awas hati-hati ya, di Brebes tadi Ma'had Asy-Syafi'iyah, kemudian juga ada Ma'had Imam Ibnu Hajar di Surabaya, mereka juga bikin percetakan Maktabah Imam Syafi'i, padahal Wahabi, Imam Wahabi itu. Benarkah kalimat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najm ayat 39 itu adalah pengingkaran atas sampainya pahala dari orang yang masih hidup, yang amal solehnya dihadiahkan kepada yang telah wafat? Apakah seperti itu? Ulama NU sangat detail, ulama Ahlus Sunnah sangat detail, di mana huruf pertama itu adalah huruf waw. Huruf waw harfu atfin, tergantung ma'tuf alaihnya. Berarti ayat ke-319 surah An-Najm ada korelasi kedudukan hukumnya, itu tergantung ma'tuf alaihnya. Dari mana? Dilihat siyakul kalamnya. Oh ternyata dari ayat ke-39, ke-36, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wallahu wa rasul a'lam bi murdi wa makna. Apakah kalian tidak membaca isi kandungan dalam suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang senantiasa menepati janji? Artinya undang-undang syariat, klausul syariat yang Allah tetapkan khusus untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Apa itu? Seseorang alla taziru waziratu wizra ukhra, tidak menanggung dosa orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan reward pahala dari orang lain.
Ini ketetapan syariat untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim, tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Kalau ada yang berkata ini kan Quran, Quran kan kitab suci umat Islam, betul, tapi tidak semua ayat Quran adalah hukum yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad, karena ada istilah nasikh mansukh, ilmu nasikh mansukh, mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhul sunnah bis sunnah, mansukhul sunnah bil ayah, harus dipelajari karena ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat yang lain. Contoh dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Menasakh. Kemudian juga dinasakh dengan sunnah. Ayat dinasakh kedudukan hukumnya, meskipun kalimatnya masih ada dalam Al-Quran dan masih dibaca, tapi kedudukan hukumnya, substansinya telah dihapus oleh hadits. Mana? Dalam hadits yang sahih, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi, kemudian faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat, afa yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala, Nabi menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inna li makhrofan, karena sungguhnya aku punya sebidang kebun ya Rasul, bukan warisan dari ibuku tapi hasil kinerjaku sendiri. Fa ushiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka aku mohon saksikan saat ini pula aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Hadza haditsun sahihun, berarti ini dasar di mana sedekah yang dilakukan oleh orang masih hidup dihadiahkan pahalanya kepada orang telah meninggal, ini bermanfaat dan sampai kepada orang telah meninggal. Kalau nggak percaya silahkan mati duluan, engkau tak kirim Fatihah ya tuman bongan. Jadi pada video kali ini teman-teman sudah menyaksikan sendiri ya bagaimana penuturan dari Sayyid Saif Alwi ini ya, yang mana Sayyid Saif Alwi membongkar tentang tarikh buku nasab di Robitoh Alawiyah, yang mana tadi teman-teman sudah menyaksikan sendiri bahwasanya tarifnya untuk mendapatkan paspor nasab ini ditarif seharga 30 juta rupiah ya teman-teman. Dan di sana juga bercerita ada temannya yang ditawari, dia itu orang Karawang, dan Habib yang menawari itu masih hidup, tinggal di Karawang juga katanya ya, yaitu cerita ada karena dia orang Arab, ente lebih Arab dari gue, lebih mancung, terus ditawarilah gitu ya, ditawari nasab Ba'alawi itu di Robitoh. Gimana, berapa Beb? Gratis dah ya, nggak bayar, berapa? 30 juta katanya. Wow, keren banget ya 30 juta ya. Jadi kalau satu ini ya, satu nasab 30 juta, kalau ada berapa orang ya tinggal kali 10 ya, tinggal dikalikan aja, ada 10 orang tinggal dikalikan aja gitu ya teman-teman. Dan apa di situ ada santrinya yang dawir sarung BAS kiainya ya teman-teman. Jadi seperti itu ceritanya dari Sayyid Saif Alwi gitu ya, yang membongkar tentang tarikh buku nasab di Robitoh Alawiyah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.